guys, selamat malam. Selamat menyaksikan channel yang selalu ditunggu-tunggu para netizen. Tidak hanya di tanah air, tapi berangkat di seluruh dunia. Karena di sini kita membahas sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jarang dibahas oleh masyarakat secara awam, tetapi kemudian dikulik secara cerdas, ilmiah, dan penuh dengan lengkap. Ada hal-hal di dunia ini yang sifatnya tidak bisa dijelaskan secara logika, tetapi tidak semua tidak bisa, karena klinik pun ternyata bisa diterjemahkan melalui data ilmiah. Bahkan ada yang sudah menulis bukunya. Saya bersama dengan orang-orang penting yang selalu influence di channel ini, tetapi sekarang berbeda karena sebenarnya saya main ke sini, tetapi kemudian didapuk menjadi host katanya. Saya mau sapa dulu Mas Lukris, apa kabar? Mas Lukris baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Lukris ini terkenal dengan apa tadi katanya Demang? Clark ya? Klan X. Sebenarnya Klan X itu satir aja Mbak, dari klinik gitu kan. Cuman karena memang sekarang ini saya sedang proses merilis buku berjudul Klan X, akhirnya klinik itu saya buat dengan diksi yang bisa diterima milenial. Karena kalau misal orang-orang milenial itu dengar klinik, mitos itu kan kayaknya sudah ada barrier dulu gitu kan. Nah itu saya coba buat biar kayak X Factor atau karena ketika misalnya kita bicara tentang ya udahlah itu klinik, itu mitos, itu kayaknya sepertinya otak sudah tidak berpikir logikanya di mana gitu ya. Jadi itu klinik ya sudah titik gitu kan. Jadi klinik itu sebenarnya kadang-kadang saya observasi itu ketika anak muda itu dengar kata klinik, yang pertama kita berhenti di situ. Padahal klinik itu ya kan, klinian itu ketika kita sudah menjangkau pemikiran tersebut, itu bagi saya ilmiah. Contoh, misal ketika zaman SMA atau SMP itu kan kita ada pelajaran matematika itu bab integral ya. Nah itu kan sulit sekali loh Mbak. Bahkan cacing-cacing di matematika itu nggak bisa kita pecahkan. Nah bagi saya ketika kita bisa memecahkan itu berarti ilmiah. Nah sama halnya dengan bahasan-bahasan yang selama ini kita dengar di masyarakat. Ketika kita tidak bisa menemukan fakta di sana, itu sama dengan klinik atau mitos. Tetapi ini berbeda gitu ya. Ketika kita sudah menemukan jawabannya, itu sudah bukan mitos lagi atau fakta lagi. Karena itu yang dibutuhkan hari ini, saya rasa seperti itu. Dalam menata sebuah peradaban, Ki Demang, idolanya channel ini, berarti kita tidak hanya memimpin orang yang kelihatan juga dong. Ada sesuatu, karena sebagai orang Jawa kita mengenal ada leluhur gitu, sesuatu yang berdampingan dengan kita yang tidak kasat mata. Ini Ki Demang ngomong dua-duanya. Jadi ada bagaimana caranya agar masyarakat yang kasat mata dengan masyarakat yang tidak kasat mata itu bisa saling bersinergi. Gitu. Ya, kalau menurut kata orang Jawa, sesepuh-sesepuh yang ada di sini ya, memang itu tadi sampean itu Pak Lurah itu dengan katon yang kelihatan bisa dilihat ya, wujud bisa makan soto juga bisa makan sate, sehingga itu tadi juga ada sebuah sinambung dengan mungkin para leluhur yang dapat alas di wilayah sini, sehingga kalau kami mengartikan kalau saya mengartikan menjaga alam yang ada di wilayah sini, menurut saya yang harus saya lakukan, sehingga tidak dari SDM-nya saja, dari masyarakatnya saja, tapi itu tadi alam sekitar. Dan itu tidak boleh dinafikan bahwa kita tidak hidup sendirian. Jadi dalam melakukan apapun, misalnya ini kan kita ada di Sumber Padium ya. Ketika ini mau dibangun, begini, dikasih ini, itu harus ada hitungannya dulu. Jangan sampai, ini malah nggak boleh di sini karena jangan-jangan ini adalah tempat yang penting, tidak boleh dibongkar. Jadi ada hitungannya dulu. Kalau kemarin bukan hitungan deh, tapi ini sebuah niat yang baik. Ada petunjuk khusus ya? Kalau kemarin itu kita mencoba membuktikan, karena ada ritual. Kebetulan adalah ini apa Gus? Ditarik sedikit. Karena ini kan mitos mengatakan, kami mengungkapkan. Jadi menyatakan.
Kenapa sih kok tertarik banget di sumber ini? Apa karena Ngagli harus punya koleksi lagi? Bagaimana? Kenapa sih kok di sini? Apa yang menarik di sini? Karena sebuah sumber ya, sumber air, mata air itu adalah ini sumber kehidupan. Sehingga ini kewajiban kita untuk menjaga. Kita tahu di Kota Batu ini kita terdiri berada di tengah-tengah di lereng gunung. Juga air sumber ini bagaimana? Di Tanjung ini. Iya. Karena kalau mitos mengatakan ini adalah air Tombo. Air tombo. Obat. Ya. Air tombo, sehingga kemarin ini kita juga melakukan, karena selain kajian ilmiah, kita juga melakukan kajian goib. Itu nanti kita bahas. Kan ada ahli goib yang sebelah sini. Saya simpan aja dulu beliau makan loh gimana yang dibilang sama Mas Yesus bahwa masyarakat ini nenek moyang kita itu sengaja memunculkan mitos gitu, sesuatu yang ini angker loh, jangan dijamah. Masa kecil saya itu saya pernah dengar, jangan ke situ loh, di situ angker. Ya ini adalah tarot terakhir. Ya. Ini adalah penutup tarot tadi, sadar diri, Sadar hidup, sadar Allah. Sadar Allah. Jadi menyadari diri sendiri, menyadari akan interaksi kehidupan, dan menyadari bahwa kita itu ada yang menciptakan gitu ya. Ada sesuatu yang tertinggi gitu ya. Kidemang, kemudian ini kan kita harus mengedukasi masyarakat gitu. Jangan sampai ntar lurahnya larinya kenceng gitu, bawa warganya jalan gitu. Kan harus selaras juga, ternyata ya di sini. Nah ini apa sih yang punya akan dilakukan oleh seorang kidemang untuk menselaraskan agar 3 hal tadi terjadi, sadar diri, sadar hidup, sadar. Dibilang terlambat sih. Karena apa? Karena kemarin saya bersama teman-teman Klan X, anak-anak muda Kota Batu itu yang peduli dengan kotanya, mengadakan penelitian dan melihat peta melalui satelit. Sudah seperti ini Kota Batu. Sungai yang besar dikecilkan, ditutup, dimatikan. Terus jangan sampai kejadian seperti di Bumi Haji baru sadar. Jangan. Karena apa? Ini udah tanggung jawab kita semua, bukan pemerintah saja. Pemerintah ini juga manusia. Nah, jadi harapan saya juga masyarakat, terus apalagi generasi muda. Apalagi saya juga masih muda, generasi muda ini butuh kehidupan yang berkelanjutan. Saya baru punya anak. Jangan sampai anak saya tidak bisa kita warisi dengan hal-hal yang kurang baik seperti itu. Mau makan apa, nanti minum apa sudah tercemar semua, sudah hancur semua. Jangan sampai lah. Saya minta tolong ke semua. Ini serius. Saya juga selaku generasi muda, saya juga duduk di pemerintahan. Saya minta tolong, sadar diri tadi. Menyadari, kesadarannya ada 3 tadi. Nah, teman-teman nanti menemukan apa nih gitu? Semangat apa sih? Yang jelas sebenarnya ini sudah lama ya Mbak. Kayak misal contoh pengalih fungsian lahan. Tentu keberadaan hutan, kemudian pohon-pohon besar itu kan ada dengan maksud tertentu tadi itu. Nah, dengan dalih Nyun Sewu bukan, ini juga berkaitan dengan hajat orang banyak ya, ketika lahan-lahan itu dialih fungsikan menjadi lahan pertanian. Yang akhirnya itu juga sekarang untuk tambah lagi satu sebagai pariwisata. Sebagai pariwisata gitu. Itu juga kita temukan di yang lereng Panderman yang di wilayah Ngagli itu. Jadi pelan-pelan itu keberadaan itu mulai meluas ya. Ketika lahan itu jadi lahan pertanian. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu keprihatinan apakah penelitian ini hanya akan menjadi penelitian yang ditaruh di etalase gitu aja gitu kan. Kalau misal tidak ada tindak lanjut, karena saya yakin kelurahan ini nggak kuat nyonggo dewean untuk melihat wilayah seluas ini gitu kan. Kalau ini ada skala 1 sampai dengan 10, kerusakan itu kita di angka berapa? Yang jelas saya belum bisa mengartikan secara keseluruhan ini di skala berapa. Cuman kalau di Ngagli sendiri, ya kira-kira di 7. Itu sudah sangat parah. Ya ini dibilang parah ya ketika masyarakat
biasa wae. Sudah menangis gitu ya. Iya, ya makanya kita jangan biarkan anak cucu kita menangis gitu. Seperti kartu tadi kan, alam sudah gini pusing. Ini untuk kami dari pemerintah juga menginformasikan, menyampaikan, karena masyarakat sendiri nggak tahu. Yang penting pejuang rupiah gitu kan, kerja, tapi nggak mempedulikan ini alam sekitar. Jangan sampai kemudian kesadaran itu terbangun ketika sudah bencana sudah Iya. tiba. Sudah diingatkan loh kemarin di Bumi Aji. Berberantas, Bumiaji, dan kita nggak mau terjadi kembali. Karena saya melihat peran bedah Kerawang Kelurahan Ngaglik waktu itu sangat berjasa untuk kehidupan sekarang ini. Apakah kita sudah menghargai, menghormati jasa leluhur kita, yang mana kalau kita lihat peta itu ada 3 aliran seperti Trisula dari lereng Panderman. Di situ kita nggak boleh menyatakan situ Kalimati, nggak boleh. Ternyata di situ memang sengaja Harus terus mengalir. kalau kata masyarakat cerita dulu bahwa di situ telah ditutup dengan bedah Kerawang Ngaglik sehingga di bawah sini bisa ada kehidupan. Itu yang perlu diketahui. Saya yakin warga Ngaglik sendiri nggak tahu apa itu. Saya betul-betul tegas dengan ini. Ini nggak main-main gitu. Ya mungkin itu Mbak. Karena kalau kita berbicara dengan 3 hal itu tadi ya, sadar diri, sadar hidup, sadar Allah. Di sini juga saya akan membuka lagi antara alam dan kehidupan di balik kata sadar itu sendiri. Ternyata di alam pun juga membayangkan sesuatu hal yang positif. Dari para penduduk alam itu sendiri, baik dari golongan yang gaib maupun yang non gaib, ya mereka saling berinteraksi. Sama-sama bertujuan Sama-sama. positif sebenarnya. Karena apa? Di dalam kehidupan sendiri itu kita harus berjuang, jangan saling aju tak aju. Misalkan kayak Pak Lurah memperjuangkan ini dengan sekuat tenaganya beliau, kita sebagai warga kan urusannya Pak Lurah, itu kan urusan pemerintah, nggak bisa, kita harus saling support di situ. Karena apa? Alam sendiri, bacalah dirimu sendiri. Kita harus belajar, ya mengkaji diri. Alam pun juga akan mengkaji sampai kapan nanti. Ya. Seperti itu. Karena apa? Di dalam kehidupan ini manusia masih saling menghilangkan. Ini milik saya, ini milik saya. Ini di sini kehidupan. Dan alam pun mengatakan apa? Alam sudah memberikan yang terbaik kan untuk kita. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Karena kita hanya berharap saja dengan harapan-harapan tanpa kita harus menanamnya itu sendiri. Tidak boleh hanya menunggu ya, gitu ya. Karena di Tanah Batu memang benar gerakan menanam pohon. Pohon apa yang harus kita tanam untuk mencegah bencana? Bukan menghentikan bencana, tapi mencegah. Karena bencana sudah dalam takdir ya. Betul. Gambarnya kan kita harus masih menanam pohon batang agar apa tumbuh untuk menghentikan arus air ya, mengeluarkan resapan air. Iya kan, sesuai kan dengan ini. Karena apa? Di dalam solusi semua ini antara alam dan kehidupan Adalah dari bahasa alam pun juga ingin menyampaikan suaranya kepada Sang bahwasanya dia juga harus terpelihara. Sedangkan di sini manusia jangan sampai salah melangkah, salah memilih dan salah memilih. jadi alam pun ingin sesuatu yang baik. Ya, alam pun sesuatu yang pengen baik, kemudian manusia pun juga ingin menciptakan sebuah peradaban yang baik. Artinya ini sama-sama ingin berharmoni gitu. Yang terlihat berharmoni, yang tidak terlihat juga berharmoni gitu. Secara ilmiah juga. Bakal lupa nih, saya harus ngomong angkoro murko nih. Iya. Udah nggak bisa lagi, saya juga menahan emosi saya. Iya. Mudah-mudahan kita tadi sepakat ya bahwa kesadaran ini tidak datang setelah bencana, tapi selayaknya sebelum bencana. Artinya kita tidak lagi menunggu bencana datang, tapi kita mencegah. Terima kasih sudah bersama kita semua. Tetap menyaksikan channel Ngopi Wingit. Hari ini bersama saya Sarah. Besok balik lagi sama tuan rumahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu.